Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abswari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, sahabat-sahabat Ken Harum yang saya cintai, pertama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah, yang mana sudah lazim di kalangan kita setelahnya masuk bulan Rajab, maka sesuai dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita semua oleh Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Shalawat dan salam semoga Allah tetap melimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah menjadikan kita semua menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pengalaman kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada tahun ini tentu mempunyai pengalaman yang berbeda dengan pengalaman puasa di bulan Ramadan yang telah kita lewati pada tahun-tahun yang pernah kita jalani. Dan mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini, yaitu di tengah-tengah Allah sedang menguji kepada seluruh manusia, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Allah menguji keimanan kita semua. Bisakah kita melaksanakan puasa dan aktivitas yang biasa kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan tetap kita jalankan pada bulan suci Ramadan pada tahun sekarang ini yang ketepatan dengan adanya wabah corona. Tapi maaf, ini corona bukan corona yang sedang dilaksanakan oleh Konita. Konita juga ini melaksanakan dalam rangka corona ini, ya. Tapi arti daripada corona yang diadakan oleh Konita Wisata yaitu bersama Konita Ramadan Mempesona. Mudah-mudahan kita semua benar-benar enjoy, kita semua benar-benar merasa pesona dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan aktivitas-aktivitas yang lainnya, seperti halnya tadarus, seperti halnya sholat tarawih,
meskipun dianjurkan oleh pemerintah dilaksanakan di rumah masing-masing, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk tetap melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan aktivitas kita, puasa kita, tarawih kita, dan juga tadarus kita pada bulan suci Ramadan tahun kali ini mudah-mudahan lebih mempunyai nilai yang tinggi harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di tengah-tengah musibah yang sedang Allah turunkan kepada manusia, tetapi tidak membuat kita semua turun, tidak membuat kita semua malas untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Meskipun barangkali harus dilakukan di dalam rumah, meskipun tadarus barangkali harus dilakukan di dalam rumah, ini semuanya adalah merupakan ujian bagi kita, mengukur kepada kita seberapa besar keimanan, seberapa besar kesungguhan kita di dalam mengisi kegiatan, di dalam mengisi ibadah di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Oleh karena itu, sekali lagi, corona bukanlah merupakan hambatan, corona bukanlah merupakan halangan, corona bukanlah merupakan suatu kita tidak lagi bisa melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, tetapi justru corona ini akan lebih meningkatkan nilai ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada dasarnya semua ibadah ini adalah mempunyai nilai yang sama dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam hal mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya wudu, itu juga mempunyai hikmah untuk mensucikan diri. Begitu juga dengan mandi besar, begitu juga dengan sholat, itu mempunyai hikmah mensucikan diri. Begitu juga dengan zakat, mempunyai hikmah mensucikan. Dan begitu juga dengan haji, mensucikan. Dan juga dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, ini adalah mempunyai hikmah mensucikan diri. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan manusia di dunia ini, dan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengundang kembali, memanggil kembali kepada manusia. Diharapkan manusia itu dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan manusia di bumi ini dalam keadaan suci. Lalu kemudian apa keistimewaan daripada orang yang bisa mensucikan diri? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah mencintai terhadap orang-orang yang taubat, dan Allah mencintai terhadap orang-orang yang mensucikan. Coba kita perhatikan dari awal. Wudu itu adalah mensucikan diri. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum
ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Orang mau melaksanakan sholat diperintahkan oleh Allah untuk berwudu. Artinya apa? Artinya orang sholat ini tidak boleh melaksanakan sholat kecuali dia dalam keadaan bersih, kecuali dia dalam keadaan suci, baik bersih dari najis, bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan melaksanakan wudu. Maka oleh karena itu, wudu adalah salah satu ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wudu adalah mempunyai hikmah, yaitu mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, man tawaddo'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a thumma qoma ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang berwudu untuk sholat dan fa ahsanal wudu'a, memperbaiki wudunya. Apa itu memperbaiki wudu? Yaitu dengan menjaga syarat-syarat wudu dan rukun-rukun wudu, plus sekaligus sunah-sunah wudu, dan menghindari apa yang dimakruhkan di dalam kita melaksanakan wudu. Lalu kemudian orang itu melaksanakan sholat, fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh. Maka orang tersebut keluar dari kesalahan-kesalahannya, dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuh, sebagaimana orang itu baru lahir dari perut ibunya. Maka wudu itu adalah mempunyai hikmah mensucikan diri dari segala keluputan, dari segala dosa-dosa yang pernah kita jalankan. Di samping wudu itu mensucikan diri dari hadas kecil karena akan melaksanakan sholat. Dan hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a lis-sholati wa shalla kafara dzunubahu. Sapa wong orang barang siapa yang melaksanakan wudu untuk melaksanakan sholat dan dia melaksanakan sholat, maka dosa-dosanya dilabur atau diampura. Pemirsa, sahabat-sahabat Ken Harum yang saya hormati, sejenak kita untuk menyaksikan apa yang akan lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah nama saya dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin
berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Pemirsa, sahabat-sahabat Kenarum yang saya hormati, tadi bahwa wudhu adalah mensucikan diri, baik dari hadas maupun dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Akan tetapi sebelum kita menginjak untuk melaksanakan wudhu pun kita harus tahu, karena salah satu-satunya alat untuk bisa digunakan wudhu adalah air, dan air itu yang bisa digunakan untuk bersuci baik wudhu maupun mandi adalah air yang mutahhir, air yang mensucikan. Sebab di dalam ilmu fikih bahwa air itu ada yang mutahhir, ada yang ghairu mutahhir. Air yang mutahhir adalah air yang suci dan bisa mensucikan, sebagaimana untuk wudhu, untuk mandi besar ataupun untuk menghilangkan najis. Ini airnya harus air mutahhir. Lalu kemudian bertanya, kalau yang dinamakan air mutahhir itu air yang seperti apa? Di sini fikih mengatakan ma yusamma ma'an bila qayyidin. Jadi yang dinamakan air mutahhir, air yang suci dan bisa mensucikan, yaitu air yang disebut air saja, bila qayyid, tanpa qayyid. Contoh air yang ada qayyidnya seperti air susu, ya, air kopi, air teh, itu sudah ada qayyidnya. Ditaruh dimanapun dia akan dinamakan air kopi. Ning gelas ya disebut air kopi. Di dokoning teko umpamane ya disebut air kopi. Dimasukkan ke dalam botol aqua pun kalau memang itu air kopi ya tetap namanya air kopi ya. Itu sudah tidak lagi mutahhir, sudah tidak lagi suci dan bisa mensucikan, tetapi hanya disebut suci tetapi tidak bisa mensucikan, atau disebut dengan tohir ghairu mutahhir ya. Tohir ghairu mutahhir, air suci
tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air mutlak atau ma yusamma ma'an bila qayyidin, air yang disebut air saja, tidak ada qayyidnya. Au qayyida limuwafaqatil waqi', atau air itu ada qayyidnya, tetapi qayyid itu hanya untuk menyesuaikan keadaan. Contoh air sumur, ya. Air sumur, dikatakan air sumur, ada embel-embel sumurnya. Air kali, ya. Air hujan, terus apalagi air sumberan. Ini ada embel-embel. Air laut, ya. Embel-embel laut, sumber, kali, ataupun hujan, ini embel-embel yang menyesuaikan keadaan. Ini tidak menjadikan hilangnya kemutlakan air. Tetap air itu disebut air mutahhir, air yang bisa digunakan untuk mensucikan. Tuh ya. Jadi air yang tidak bisa digunakan untuk mensucikan yaitu air tohir tapi ghairu mutahhir. Air yang mutahhir yaitu air mutlak atau air yang disebut air saja, tidak ada qayyidnya. Atau ada qayyidnya tetapi hanya untuk menyesuaikan keadaan saja, karena asalnya adalah dari laut, asalnya adalah dari sumber atau disebut dengan air gunung umpamanya, ya. Sekarang ada air dari gunung, air gunung, embel-embel gunung dan yang lain itu tidak menghilangkan kemutlakan air itu sendiri. Au taghayyara bi tahirin, ya. Atau air itu berubah, ya, dengan sesuatu yang suci, mujawir, yang tidak campur dengan air. Contoh seperti kayu, umpamanya ada air banyak nih, ya, di balong, di lubang ataupun di danau, dan ketepatan di situ ada kayunya, sehingga air itu berubah, baik baunya, ya, ataupun warnanya ini agak hitam-hitam sedikit umpamanya, ya. Tapi airnya itu air besar, air di danau umpamanya, cuman karena ada kayu sehingga ada rubahnya. Itu juga perubahan yang semacam itu tidak menjadikan air itu tidak digunakan untuk bersuci. Tetap air itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Au khalitin la ghinanil ma'i anhu, atau air itu berubah dengan sesuatu yang mencampuri yang tidak bisa dihindarkan dari air. Contohnya seperti apa? Tuhlah, ya, katuhlabin, kayak ganggeng. Ganggeng itu biasa hidupnya di air, ya, sehingga air itu berubah menjadi agak kehijau-hijauan sebab adanya ganggeng. Dan ganggeng ini termasuk khalitin la ghina lil ma'i anhu, sesuatu yang mencampuri kepada air yang tidak bisa dihindari, sehingga air itu tetap dinamakan air mutahhir, air bisa mensucikan. Dah, ya. Ini air yang bisa digunakan untuk berwudu, ataupun air yang bisa digunakan untuk mandi, atau air yang bisa digunakan untuk apa namanya, menghilangkan najis, mencuci pakaian dan lain sebagainya. Au biturabin, atau berubahnya air tersebut disebabkan tanah. Au milhimain, atau air uyah, ya, turiha fihi, yang dilempar atau yang dicemplungkan, ya. Apa yang cemplungkan? Dimasukkan ke dalam air, ya. Sehingga air itu menjadi butek, air itu menjadi keruh, ya. Karena
ada tanah yang menyampuri, ataupun air itu agak berubah karena dimasuki air uyah, itu tetap air tersebut disebut air mutahhir, air yang bisa digunakan untuk bersuci seperti wudu, mandi dan lain sebagainya. Ada lagi air yang ghairu mutahhir, ya. Air yang ghairu mutahhir, tohir tapi ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa mensucikan, ya. Ghairu mutahhir, air yang ghairu mutahhir, air yang tidak bisa digunakan untuk mensucikan, ini ada dua macam. Yang pertama air mustakmal, air mustakmal. Yang kedua air najis, ya. Air mustakmal ini air yang suci tetapi sudah digunakan untuk melaksanakan salah satu kewajiban seperti halnya wudhu, ya. Air kurang dari 2 kolah, air sedikit digunakan untuk wudhu, maka air ini menjadi air mustakmal, suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Ini jadi mutahhir, ghairu mutahhir. Yang mustakmal ini suci tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Atau air yang digunakan untuk menghilangkan najis, yang mana air itu tetap suci, tidak najis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air yang digunakan untuk menghilangkan najis hukmiyah. Ini ya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah juga harus mengetahui, memahami tentang keadaan air. Bagaimana kita beribadah yang baik, maka kita juga harus memahami tentang air yang suci dan air yang bisa digunakan untuk mensucikan. Air suci tidak bisa digunakan untuk mensucikan, bahkan sampai dengan air yang najis, supaya air yang najis ini jangan sampai menyentuh kepada tubuh kita ataupun pakaian yang kita gunakan ataupun tempat yang kita gunakan sholat, sehingga sholat kita akan tidak menjadi sah. Yang pertama tadi saya ulangi lagi, air ghairu mutahhir yang mustakmal, contohnya seperti air yang digunakan untuk melaksanakan salah satu kewajiban seperti halnya menghilangkan hadas, wudu, ya. Wudu ini air yang dipakainya yang kurang dari 2 kolah, ini menjadi mustakmal. Lah, air bekas wudunya ini disebut dengan wadu. Maka seperti sekarang ini sahur itu sebenarnya yang pas itu suhur, ya. Suhur seperti halnya wudhu. Kalau sahur itu lebihan-lebihan makanan sahur, itu sahur. Kalau suhur itu adalah perbuatan kita melaksanakan makan sahur. Jadi air yang digunakan untuk menghilangkan najis hukmiyah, ini airnya tidak menjadi najis, tetapi air tersebut menjadi mustakmal. Contohnya begini ya. Seringkali orang yang dekat dengan musola ataupun di rumah lah, ketika itu ada kotoran ayam, ya, ada kotoran ayam, lalu kemudian kotoran ayam itu di tengah-tengah musola. Cara membersihkannya, kalau kita siram langsung maka akan menjadi najis semua. Airnya itu akan menjadi najis semua. Karena air sedikit dan dicampur dengan najis, maka akan menjadi najis semua. Caranya bagaimana? Caranya kita ambil kotoran ayam itu, lalu kemudian kita hilangkan. Supaya apa? Supaya baunya, rasanya, warnanya, wujudnya kotoran ayam itu hilang semua. Wujudnya hilang, warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang,
maka ini sudah menjadi najis hukmiyah. Bagaimana caranya? Ya caranya kita ambil kemudian kita bersihkan dengan air yang dengan kain yang kering ya, dengan air yang kering sehingga warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, dan ini masih hukumnya najis, dan najisnya itu adalah najis hukmiyah. Cara menghilangkan najis hukmiyah cukup dengan mengalirkan air di tengah-tengah masjid, di tengah-tengah musola. Cara mensucikan najis yang seperti itu sudah cukup dengan air 1 gayung atau setengah gayung, dikucurkan saja ya, pada bekas najis kotoran ayam itu, dan airnya itu masih tetap suci, tidak najis ya. Tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan, kecuali kalau air mustakmal atau air-air tersebut jika dikumpulkan maka menjadi air itu 2 kolah dalam ukuran 500 kati ataupun dalam ukuran 500 liter, itu akan menjadi tohir dan bisa mensucikan atau disebut dengan mutahhir. Tuh ya, itu air. Sebelum kita melaksanakan wudhu, maka kita pun harus tahu kondisi daripada air tersebut, apakah air mustakmal, apakah air itu mustakmal, apakah air itu najis, apakah air itu masih bisa digunakan untuk sesuci. Ini penting sekali dalam kita melaksanakan wudhu. Dah ya. Kemudian berikutnya sholat. Meskipun kalau kita berbicara tentang rukunnya wudhu, kemudian apa-apa yang membatalkan wudhu, itu banyak sekali yang kadang-kadang saya melihat ya, kadang-kadang saya melihat ini di perjalanan ke sana ada orang melaksanakan wudhu itu ya mencuci wajah, benar, batasan wajah itu kan manabiti sya'ri, di atasnya adalah cukulannya rambut, ning pinggire ini telinga ini ada centil-centil ini nih ya, telinga ini batasan samping kanan dan samping kiri, dan bawahnya adalah tulang ini, rahang tulang ini. Lalu kemudian ketika membasuh tangan, maka menurut Syafi'iyah ya harus sampai pada sikunya ini ya, karena di perjalanan kemudian bajunya ini seret kecil lengannya, lalu kemudian kalau ditarik ke atas ini bajunya sudah tidak bisa karena kecil, sehingga mencuci tangannya ini tidak sampai siku. Lah ini yang perlu diperhatikan ya. Makanya cara kita berpakaian ya pakaiannya yang besar saja ininya, biar apabila kita pergi ke sana-sana itu wudhunya tidak kesusahan ya, tidak kesusahan ya, dengan menyincing baju lalu kemudian wudhu sesuai dengan syariat, yaitu sampai sikutnya terbasuh. Tuh. Berikutnya sholat. Sholat adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sholat bisa mensucikan diri, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shalawatul khamsi kaffaratun fima bainahunna. Jadi sholat 5 waktu, antara sholat duhur dengan sholat asar, antara sholat asar dengan sholat maghrib, dan antara sholat maghrib dengan sholat isya dan seterusnya, ini adalah kafaroh sebagai pelebur dosa. Sholat asar ini pelebur dosa. Setelah kita sholat duhur, kesalahan-kesalahan dari sholat duhur sampai asar kita bersihkan dengan melaksanakan sholat asar. Begitu juga kesalahan-kesalahan dari sholat asar sampai dengan sholat maghrib, maka sholat maghrib ini menghapus kesalahan-kesalahan kita yang dilakukan mulai dari sholat asar sampai sholat maghrib, dan begitu seterusnya.
Lalu kemudian sholat, di antara hikmah daripada sholat adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan-bacaan yang ada dalam sholat, seperti halnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadharas samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Baiklah pemirsa, sahabat-sahabat Genarum, kita sejenak istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saudara, nama saya Dewi dan saya Kapolres mengucapkan terima kasih kami atas pelayanan dari traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wirautama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat-sahabat Genarum yang saya hormati, kembali dalam acara Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Tadi sudah saya sampaikan sedikit tentang apa itu sholat ya. Di samping taqarrub dan juga sholat adalah mensucikan diri dari segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Hikmah daripada sholat di samping mensucikan diri adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui qiraah, bacaan-bacaan, zikiran-zikiran yang ada di dalam sholat. Dan sholat itu menggunakan anggota
tubuh kita untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini kita banyak menggunakan tubuh kita untuk khidmah kepada diri kita sendiri, berkhidmah untuk perut kita sendiri, berkhidmah untuk kesenangan kita sendiri. Kaki digunakan untuk mencari kepuasan untuk kehidupan sendiri. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat, seluruh anggota badan, kaki berdiri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tangan diangkat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mulut digunakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat adalah salah satu ibadah yang anggota badannya bekerja, yang hatinya bekerja, dan mulutnya bekerja. Semua ini dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati seperti di dalam niat, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ya, imaman ataupun makmuman, atau tidak menjadi imam ataupun tidak menjadi makmum. Hatinya ketika Allahu Akbar, di dalam hati usalli fardhu zuhri, berniat untuk sholat zuhur, berniat untuk sholat asar. Lisannya kita gunakan untuk takbir Allahu Akbar. Lalu kemudian setelah itu baca doa iftitah. Di sana ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab salah satu di antara syarat sahnya sholat juga adalah menghadapkan dirinya, menghadapkan dadanya ke arah kiblat. Maka sedikit saya sampaikan tentang istiqbalul qiblah, menghadap kepada kiblat. Sholat itu bisa dilaksanakan dengan berdiri, dengan duduk, dan dengan berbaring miring, dan bisa dengan tiduran miring, ya, bisa dengan melumah, ya, bahasa Jawa turu melumah, ya. Sholat berdiri ini wajib di dalam sholat, wajib bagi orang yang mampu berdiri. Tidak mampu berdiri dengan duduk, dan boleh melaksanakan sholat dengan duduk apabila sholatnya itu adalah sholat sunnah, dan tidak boleh sholat sunnah ketika mampu berdiri, ketika mampu dengan duduk dilaksanakan dengan berbaring ataupun dengan turu miring. Lah, berkaitan dengan istiqbal kiblah, menghadap kiblat, maka bagi orang yang sholatnya dengan berdiri, sholatnya dengan duduk, dan sholatnya dengan turu miring, ya, dengan tiduran, itu wajib menghadapkan kiblatnya wajib menghadapkan dadanya ke arah kiblat. Berbeda dengan orang yang sholatnya dengan tidur melumah, ya, seperti orang sakit yang tiduran miring nggak bisa, harus dengan tidur melumah, ya. Maka yang wajib dihadapkan ke arah kiblatnya adalah wajahnya, bukan dadanya, tetapi wajahnya. Maka cara, kalau kita mempunyai saudara, kalau kita mempunyai orang tua yang sedang sakit, lalu kemudian tidak bisa sholat dengan duduk, harus dengan tidur, ya, tidur, maka yang diperhatikan untuk dihadapkan ke arah kiblat adalah wajah. Maka caranya bagaimana? Maka caranya kepala ada di sebelah timur dan kaki ada di sebelah barat. Lalu kemudian kepalanya agak diganjel dengan bantal. Supaya apa? Supaya gandingluk begini, ya. Sehingga wajahnya menghadap kiblat. Lah, orang yang sholatnya menghadap kiblatnya dengan wajah, ini tidak boleh
tolah toleh. Apa tolah toleh itu? Tengok kanan, tengok kiri. Karena apa? Ketika kita menengok orang yang sholatnya dengan tiduran, maka ini batal sholatnya. Sebab apa? Sebab ini memalingkan dari arah kiblat. Berbeda dengan orang yang sholatnya dengan berdiri atau dengan duduk. Ini kalau menengok umpamanya ke kanan ataupun menengok ke kiri tidak membatalkan sholat, tetapi hukumnya makruh kalau tidak ada hajat, dan tidak hukum makruh apabila ada hajat. Umpamanya kita ini sholat ya, di perjalanan kita sedang sholat, merasa kita membawa tas ataupun merasa kita membawa motor yang di luar masjid, lalu kemudian kita sholat. Tiba-tiba kita sedang melaksanakan sholat, di situ ada orang mendekati motor kita, umpamanya. Dalam hati kita, wah ini maling atau bukan ini? Jangan-jangan ini mau maling motor saya, ya. Suudzon, baik enggak? Enggak baik suudzon, enggak ada yang enggak baik. Suudzon itu enggak baik, ya. Tetapi waspada, ya, waspada. Ini orang benar apa orang mau jahat ini? Lalu kemudian kita menengok, ya, ke arah motor yang kita parkirkan di situ. Ini tidak apa-apa, tidak makruh juga, ya, tidak makruh juga, enggak apa-apa. Tetapi hati kita tetap dalam keadaan sholat, menjaga niat selalu dalam keadaan sholat, ini adalah wajib. Lah, apabila kejadian seperti itu sehingga menjadikan hati kita itu punya niat lain, nih kalau orang ternyata mau ambil motor saya, maka akan saya batalkan sholatnya. Ini sudah batal ini sholatnya. Jadi sholat itu bisa batal dengan hanya niat membatalkan sholat ataupun menggantungkan, membatalkan. Ini kalau orang ini ternyata benar mau ngambil motor saya, maka akan saya batalkan sholatnya. Itu sudah batal. Atau ragu, batalkan apa enggak ya? Batalkan apa enggak? Antaranya meneruskan dengan membatalkan sholat. Apalagi niat untuk membatalkan sholat, ini sudah batal sholatnya. Jadi kembali lagi, sholat di situ menggunakan atau memfungsikan seluruh anggota badan kita, baik yang zahir maupun yang batin. Ini digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan qiraah, dengan bacaan yang dilakukan, ataupun dengan anggota badan, berdirinya, rukuknya, sujudnya, kemudian duduk di antara sujudnya, duduk untuk tahiyat akhirnya. Ini semuanya adalah menggunakan anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang biasanya anggota kita seperti kaki, tangan, dan mulut kita gunakan untuk kepentingan saya pribadi, ya, untuk mencari makan, untuk apa ya, kepentingan ataupun keperluan dirinya sendiri. Tetapi di dalam sholat semuanya dilakukan, ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat Genarum yang saya hormati, dalam acara Corona bersama Konita Ramadan Mempesona, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekali lagi saat ini kita di tengah-tengah kehidupan yang dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ujian corona ataupun COVID-19. Mudah-mudahan semuanya tidak menjadikan kita patah semangat, melemahkan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, desa kita, daerah kita, bangsa kita
bahkan dunia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya untuk mengangkat musibah yang sedang ada di muka bumi ini dan kita bisa mengambil hikmah dari semuanya itu. Mari sebelumnya kita akhiri, kita bersama-sama membaca li khamsatun utfi biha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, terutama menyelamatkan keimanan kita, ketakutan kita. Wajar kalau kita takut ya dengan wabah yang sekarang ini, tetapi tetap kita untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebelum kita akhiri bersama-sama bacakan li khamsatun. Li khamsatun utfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li khamsatun udfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li khamsatun udfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.